jabatan saya sebagai staf Tanjung Mulia CP dan memegang salah satu jabatan Ketua Yayasan Nurul Huda Sinamukti. Kegiatan Tanjung Mulia CP ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama ada usaha bidang perunggasan yang dipimpin langsung komisarisnya Bapak Haji Udin Saifuddin, dirutnya Bapak Haji Cecek, direkturnya Pak Hali, dan saya staf teknis. Sedangkan yayasan banyak kegiatannya, ada sekolah perunggasan dengan jumlah manusianya, ada muridnya ada 600 orang. Itu 2, ada di Panjalu 1 dan di sini 1. Kegiatan mulai berdiri ini tahun 82, dari mulai ada Kepres perunggasan tahun 81 yang waktu itu diprakarsai oleh Presiden Soeharto. Bapak Haji Udin adalah sebagai perintis, dia menjual ayam dari KUD Panumbangan yang waktu itu juga gagal. Dijual dengan sendiri, supirin sendiri, dijual ke Bandung. Alhamdulillah makin kesini makin bagus, dan beliau tahun 85 sudah mulai usaha budidaya ayam, khususnya pejantan. Tapi makin kesini makin susah, ya berkembang juga ayam broiler, makanya dikembangkan ayam broiler. Sampai ini ada punya breeding, punya penetasan. Dan kita karena ada masalah tahun 98 ini masalah SDM, kita buat sekolah. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan baik, berkembang. Anaknya juga bergerak di dalam budidaya perunggasan ya, hampir semuanya sudah maju ya. Namun nggak tahu badai makin badai. Ini udah 2 tahun ya badai ini. Kemarin masalah harga tahun 19 ini, sekarang dengan adanya musibah ya Corona ini bukan berdampak sangat berat ya, baik bagi manusia, bagi produksi. Ya saya kira ya dengan Corona ini ya mungkin udah Tuhan menentukan untuk perunggasan, saya kira mengalami yang sangat sulit, serba sulit, bangkrut istilahnya mungkin. Tapi bagi Pak Haji Udin saya pertahankan, minimal beliau jalan 30%, bahkan mungkin kurang ya. Tahun kemarin bisa 600 box, turun 500 box, dan sekarang mungkin hanya 200 sampai 300. Dampak yang cukup besar ini bagi peternak yang sudah tidak diisi, sekitar peternaknya ya 300. Kalau 4 orang satu peternak berarti 1.200 itu peternaknya. Belum nanti kalau ini berhenti Pak Haji Udin ini PHK. Lihat mobilnya kan nggak jalan, mobil tronton nggak jalan akibat pakan. Karena pakan yang tadinya 1.200 ton paling sekarang hanya 200 ton, 300 ton. Ini berdampak, apalagi dengan harga tidak laku. Ini bagaimana sampai 5.000 di Jawa, tapi di sini kami hanya menjual 7.000 lah. Ini nggak ongget-ongget ya. Saya tahan, ayam makin gede. Nah, hari ini aja ini mau munggah loh, 1 hari lagi besok biasanya bagus. Hari ini kemarin hanya 11.000. Cari yang 12.000 enggak, 13.000. Saya nunggu kebijakan pemerintah, kemarin ada tanda tangan MOU ya di Jakarta. Itu katanya akan dibeli oleh para integrator. Kapan? Karena ada penjadwalan. Saya kira saya sendiri bagi staf menunggu kebijakan pimpinan, apakah juga saya kena nanti PHK
Tapi karyawan pasti insya Allah banyak yang di PHK. Saya sudah ngajukan ke pemerintah daerah, memang keseluruhan Dinas Peternakan baru menyerap 2.700 dari keseluruhan poultry, dari sini 300. Itu tahap pertama. Mungkin dengan Pak Haji Udin ini tidak bisa bagus, bulan-bulan ini saya nggak tahu apa diberhentikan sementara, tapi breeding diberhentikan. Yang lainnya disewakan, pentasan disewakan, breeding disewakan. Jadi paling ngisi ya seadanya. Kandang yang 100.000 kapasitas diisi hanya 20. Karyawannya berapa yang di PHK? Harusnya dari 26, sekarang yang isi 6. Nah, masalah permasalahan nanti di kabupaten di sini, ini kabupatennya Pak Haji Udin ada 2 ya, Kabupaten Tasik dan Kabupaten Ciamis. Bahkan mungkin ada Kabupaten Majalengka. Jadi kebijakannya tidak sama antar kabupaten. Saya mengajukan yang kena dampak COVID-19, Tasik belum. Saya ajukan semua, dipilih nanti oleh Dinas Sosial Ciamis. Jadi dengan adanya COVID ini ya sangat terasa. Kita alhamdulillah Ciamis masih hijau. Ya, tapi kalau besok Tasik juga Tasikmalaya sekarang diberlakukan 5 kabupaten. Saya belum lihat tadi pasar. Berapa ini? Apa masalahnya? Karena pedagang-pedagang pada pulang. 5 kabupaten, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang. Saya kira kita kan produksi riangan ini semuanya ayam besar. Kalau pedagang sudah tidak ada, saya tidak tahu, tergantung. Kalau saya pimpinan mungkin saya udah berhenti. Kalau kerugian jangan dihitung lagi lah. Udah pasti itu. Ayam dari sekian hitung aja. Untungnya sekarang 11.000, recap konvoynya 19.000, berarti 9.000 kalikan. Kalau saya masuk 500 box, berarti 50.000 per minggu, sebulan berarti udah 200.000 kali sekian ton. Tapi itu namanya bisnis. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Tapi kalau masalah penanggulangan COVID, ya kita kemarin sudah membagikan ayam 20.000 untuk fakir miskin dan yatim piatu. Telur saya bagikan, telur mungkin ada sekitar 3 ton, 2 ton lebih ya, 3 ton lah. Daftar ada di bawah dan sudah disampaikan. Itu untuk membantu saja. Kalau untuk menanggulangan sekarang saya, karena supaya ini pakai baju, pakai masker, dan itu udah kebiasaan bagi kita, bagi peternak. Kalau ibu mau masuk ke kandang harus disemprot, harus mandi. Itu beberapa kegiatan TM ini. Mudah-mudahan besok saya nggak tahu ketua apakah masih bisa ini besok nggak haji. Tapi mungkin katanya bisa, tergantung kedutaan dari, karena kami juga besok harus memberangkatkan haji dari sini 90 hampir 100 orang. Saya nggak tahu dan pembayaran. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Jadi dampak COVID ini sangat ini tergantung dari pemerintah. Sampai saat ini belum ada bantuan dari pemerintah kepada kita, kepada peternak. Upaya pun belum, saya nunggu. Saya kira itu dari TM. Tapi kalau untuk yang lain mungkin nanti secara keseluruhan Perunggasan Kabupaten Ciamis atau Desiangan nanti mungkin beda lagi. Demikian, terima kasih.